Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Mustafa Bisri, NIM 1817 1020 1025 dari kelas TPC. Hari ini kita akan membahas tentang pemotongan, pengeboran, dan pengelingan. Jadi teman-teman, sebelum kita memasuki proses pemotongan, pengeboran, dan pengelingan, perlu diketahui alat dan bahan yang digunakan di sini adalah satu, ini penggaris siku, ini untuk nanti mengukur benda kerja. Kemudian sebenarnya ada gergaji besi, cuma ini tidak ada, kita ibaratkan sebagai penggaris ya. Kemudian untuk pengeboran nanti ini ada mesin bor tangan yang digunakan untuk proses pengeboran. Ini adalah paku, tapi kita ibaratkan sebagai penitik ya, nanti untuk menitik benda kerja sebelum dibor. Kemudian ada palu konde, ini untuk nanti pengelingan dengan paku keling ketuk. Ini ada tang rivet, ini tang rivetnya buatan, tidak nyata, jadi ya mohon dimaklumi. Ini nanti untuk proses pengelingan dengan paku keling yang memang untuk tang rivet. Kemudian ini ada tang. Ya, ini ada tang. Ini fungsinya untuk mencengkram benda kerja, nanti dihimpit. Maksudnya benda kerja nanti disatukan, nanti ini untuk mencengkram benda kerja itu yang akan dibor. Kemudian di sini sebenarnya harusnya ada penyangga untuk pemotongan dan pengeboran nanti. Ini kita ibaratkan sebagai penyangganya ya. Kemudian untuk bahannya ini ada plat strip. Ini gambarnya plat strip. Karena di sini tidak ada plat strip, maka kita ibaratkan sebagai kardus ya, teman-teman. Kemudian teman-teman, bahan selanjutnya adalah paku keling. Ini paku keling ketuk menggunakan palu konde. Kemudian ini paku keling yang memang untuk tang rivet. Kemudian keselamatan kerja yang dipakai yaitu untuk proses pemotongan, pengeboran, dan pengelingan, yaitu yang pertama kali itu adalah kacamata. Ini kita pakai kacamata bening supaya nanti ketika pemotongan sama pengeboran dan pengelingan masih bisa melihat benda kerjanya, karena tidak ada sinar ultraviolet yang masuk. Ini cara makainya begini ya teman-teman. Kemudian setelah memakai ini, kita pakai sarung tangan supaya menghindari, meminimalisir resiko kecelakaan kerja atau luka yang nanti disebabkan dari benda kerja atau pada saat proses pemotongan, pengeboran, dan pengelingan. Ini ya teman-teman, ya harus sampai gini, harus sampai tutup biar Kemudian selanjutnya adalah memakai baju kerja. Ini biasanya anak teknik pertanian pakai baju kerjanya ya PDN. Kemudian alat bahan dan keselamatan kerja sudah disediakan, sudah ada semua. Kemudian masuki prosedur kerja yang pertama, yaitu pemotongan bahan kerjanya. Jadi di sini kita kan tadi sudah saya sampaikan tidak ada plat strip, maka kita gunakan ibaratkan kardus. Oke, jadi untuk pemotongan benda kerja, kita ukur dulu benda kerja yang dipakai itu berapa. Kita asumsikan yang dipakai adalah 12 cm. Kita tandai, kemudian benda yang sudah ditandai itu kemudian kita taruh di atas penyangga. Kemudian saat proses pemotongan perlu diperhatikan bahwa pemotongan dilakukan dari atas ke bawah ya. Ini supaya tekanan bisa dihasilkan yang lebih besar. Jadi tidak perlu dengan tenaga yang cukup kuat, karena sudah dibantu dengan gaya gravitasi ya teman-teman. Ketika ini platnya sudah panas, kita bisa tambahkan air supaya memudahkan. Kemudian terus begini sampai putus. Setelah putus, memasuki langkah yang selanjutnya, yaitu setelah putus kita langsung saja, ini hasilnya. Misalkan ini plat yang sudah dilakukan pemotongan ini dengan ukuran yang sama. Kemudian ini yang selanjutnya adalah pengeboran. Pengeboran dilakukan di sini dengan cara ini harus dijepit dulu menggunakan tang. Untuk apa? Supaya nanti proses pengeborannya itu di titik yang sama dan lubangnya itu sama persis begitu. Dengan ada dua plat, kemudian kita melakukan penitikan di platnya ya. Jadi ini ibaratkan penitik ya teman-teman. Kita titik, misalkan di sini kita titik, tidak perlu terlalu keras. Setelah ini sudah ada titiknya, kemudian dilakukan dengan pengeboran. Perlu diingat, perlu hati-hati memegangnya. Sebenarnya ini harusnya ada ragum, ini harusnya megangnya begini ya teman-teman. Untuk pengeboran dilakukan secara perlahan, tidak langsung dengan sekali tekan langsung. Jadi untuk proses pengeboran ini mata pengebornya harus disesuaikan dengan titik yang sudah dari penitik tadi. Kita lakukan pengeboran dengan perlahan ya teman-teman. Begini sampai bolong. Setelah sudah terlubangi, ini harus menariknya diputar ke mata bornya ya. Ini ya teman-teman, sudah selesai untuk proses pengeborannya. Baik teman-teman, untuk proses selanjutnya, sesudah pemotongan dan pengeboran benda kerja, kita masuk ke pengelingan. Jadi pengelingan dilakukan dengan dua cara ya. Pengelingan dengan paku keling bokul, gambarnya
paku keling pukul dan dengan paku keling rivet. Untuk pengelingan dengan paku keling pukul perlu diperhatikan bahwa paku keling pukul ini ekornya harus masuk ke dalam dua benda kerja ini. Kita ibaratkan ini paku keling pukul ya teman-teman. Ini harus masuk seperti ini, gini teman-teman. Kemudian ini harus diketuk dengan talu sampai ini kumpul, sampai menutupi lubang yang sudah dibuat tadi. Kemudian untuk pengelingan dengan tang rivet, saya jelaskan prinsip kerja penggunaan tang rivet dulu ya. Penggunaan tang rivet ini hanya bisa digunakan dengan paku keling yang memang untuk tang rivet ya. Tidak bisa digunakan dengan paku yang lainnya. Jadi begini. Ini benda kerja yang mau disatukan. Ini kita masukkan ke dalam benda kerja dulu. Kemudian kita tekan. Ini nanti akan menarik ini, menarik paku yang kecil ini, menarik ini, dan ininya akan masuk ke dalam dua benda kerja ini, dan di dalamnya nanti bagian yang ini akan melebar dan menyatukan benda kerja. Gitu teman-teman. Baik, selesai sudah untuk proses pemotongan, pengeboran serta pengelingan. Tapi perlu diingat ya teman-teman, untuk proses pemotongan itu yang paling penting adalah lakukan pemotongan itu harus dari atas ke bawah supaya lebih mudah dan tidak membutuhkan tenaga yang berlebih. Kemudian untuk proses pengeboran, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan proses pengeboran, benda yang akan dibor itu harus diberikan titik dengan penitik terlebih dahulu supaya memudahkan dalam pengeboran. Karena kalau tidak dilakukan penitikan terlebih dahulu, maka saat pengeboran ini bisa melenceng jauh. Jadi untuk proses pengeboran, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketika mengebor, benda kerja harus dititiki terlebih dahulu dengan penitik supaya ketika melakukan proses pengeboran itu tidak melenceng. Misalkan contoh, kalau tidak ada penitiknya, ini yang kita mau, benda kerja yang mau kita bor tidak ada titiknya, ini kita mau ngebor di sini nanti akan melenceng jauh, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, karena tidak ada bantuan lubang kecil terlebih dahulu. Kalau ada lubang kecil terlebih dahulu, kita akan mengebor dengan presisi, gitu ya teman-teman. Dan mengebornya harus perlahan, tidak boleh langsung menghidupkan bor ini supaya berputar terus menerus. Jadi harus perlahan, ini ya. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk proses pengelingan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan pengelingan dengan paku keling pukul, ketika memukul paku kelingnya, kita harus memastikan bahwa paku keling itu sudah masuk ke dalam dua lubang benda kerja tersebut. Kemudian kita pukul dengan perlahan pertama kali, kemudian semakin cepat dan tenaganya juga semakin besar gitu. Untuk proses pengelingan dengan tang rivet dan paku yang memang khusus untuk tang rivet, hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi ini bagian ini harus sudah masuk terlebih dahulu ke dalam dua benda kerja yang ingin disatukan. Kemudian bagian yang lancip masuk ke dalam tang rivet, dan ketika menekan tang rivet itu harus dengan segera dan keras ya, dengan tekanan yang besar supaya bagian yang ini bisa cepat tertarik dan akan menyatukan kedua benda kerja. Baik teman-teman, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.